teman-teman, kali ini saya ada di tempat Bu Yuli. Cosplay Naga. Cosplay Naga. Bu Yuli ini teman-teman pelaku usaha kreatif di Kota Banjarbaru ya. Dan ini berkaitan banyak dengan cosplay. Udah lama Bu? Mulai 2012 sih. 2012, hampir 8 tahunan ya? Iya, cuma waktu itu kan mulai dengan aksesoris Pak. Oh, belum cosplay langsung belum? Cosplaynya langsung, cuma cosplay aksesoris, yang aksesoris cosplay macam gelangnya, antingnya atau bukan custom topi-topinya, secara keseluruhan, masih ininya dulu ya. Itu karena hobi anak saya Pak. Oh, hobi anak tapi ibunya ya. Ibunya ini ngikut karena penasaran Pak. Oh gitu. Ya kan tahu aja cosplay kan, pada saat itu dia punya baju. Terus bajunya tiba-tiba dipotongnya, dibentuknya sedemikian rupa. Itu baju biasa, dipotong. Terus dia potong, dia tambahin pita segala macam. Heranlah saya. Terus turun ke acara sana. Ikut melihat. Ikut itu karena penasaran Pak. Namanya anak saya perempuan. Oke. Terus bagi remaja ibu kan, ya gitu ya, was-was gitu ya. Kan? Ada apa gitu. Kok gayanya aneh, dandanannya aneh. Menurut saya waktu itu. Ikutlah saya ke sana. Dan keterusan sampai sekarang. Ternyata di sana itu kreatif orangnya Pak. Oh, gitu. Banyak hal-hal yang positif di sana. Tapi Bu Yuli memang dulu basicnya bisa jahit. Nggak bisa. Jadi sejak itu, tapi waktu itu bikin manual masih? Atau minta ke orang lain dulu bikinkan? Jahitkan? Pada awalnya itu kan anak saya itu punya jiwa bisnis juga Pak. Oh, sudah mulai. Walau dia nggak bisa menjahit, tapi dia menjahitkan baju ke penjahit yang ada di sini, lokal di sini. Cuma namanya penjahit lokal kan, biasanya cuma menjahit baju biasa kan. Sementara ini agak beda ya. Sementara cosplay ini kan beda. Ya dia nggak tahu lah masalah searching detail segala macam. Memang harus detail sekali ya Bu. Harusnya ya detail. Saya itu ya Pak ya. Umpama nih ya, kita ambil yang umum aja lah, kayak orang pesan Naruto nih. Naruto, oke. Sementara saya bukan penggemar Naruto Pak. Oke. Mau nggak mau kita itu searching pakai HP. Naruto itu gimana sih? Sampai ikat rambutnya seperti apa, logo-logonya seperti apa, warnanya pun harus menyerupai lah. Iya. Supaya bisa kalau dia foto itu tampilannya Naruto. Oke. Artinya tidak hanya bajunya, termasuk aksesorisnya. Dikerjakan sendiri berarti. Iya, dikerjakan sendiri. Hobi saya Pak. Itu 2013 baru saya bisa jahit. Sejak 2012 yang mulai awal kan gitu ya. Aksesoris. 2013 baru saya bisa jahit baju. Itu apa yang pertama itu Bu? Seifuku itu baju sekolah Jepang Pak. Oh, yang kayak perempuan ini ya, yang pakai rok gitu ya? Perempuan pakai itu seifuku namanya. Oh gitu. Cuma dia identik dengan rok yang lipit, terus baju kemeja atasnya. Pakai pertama itu yang pakai dasi segala macam itu. Iya, pakai dasi segala macam. Pertama saya bikin itu dan jadi penyemangat saya itu. Saya bikin satu baju, padahal pola pun saya masih nyontek Google, nempelin polanya itu kan bentuk pola seperti itu Pak. Dan ini istilahnya bukan penjahit, bukan penjahit. Ya, artinya berani aja bikin, ngambil pola nekat gitu. Nekat. Saya pertama itu menyambungkan lengan ke sini aja muter Pak. Tapi itu udah pakai mesin jahit Bu? Pakai mesin jahit langsung. Saya beli. Saya beli mesin Saking jahit. pengennya udah beli mesin jahit, bikin beli. Dan belum belajar, artinya otodidak aja nyoba-nyoba. Otodidak semua. Jadi saking pengennya gimana caranya menempelkan lengan. Akhirnya terwujud. Walaupun mungkin tidak enak dipakai, tapi kalau di foto ya bagus aja Pak. Gitu.
Itu pesanan atau anak yang Pesanan makai? orang langsung. Oh, sudah ada mesen langsung. Pesanan orang langsung dan dihargai 350.000 yang pertama itu. 2013. 2013. Artinya nilai itu cukup tinggi waktu itu ya, Bu ya. Lumayan. 350 kan lumayan, Pak. Betul. Jadi semangat. Semangat. Ternyata baju ini cukup mahal. Sebentar. Berapa lama bikinnya waktu itu, Bu? 1 mingguan kayaknya. Tapi itu secara detail nggak terlalu ini ya, maksud saya. Itu mulai dari yang sederhana. Artinya hanya baju, kemudian ya kalau ada apa? Baju sama rok aja. Sama rok saja, belum kalau kayak Naruto tadi kan udah ornamen-ornamennya udah khusus detail. gitu. Itu enggak. Artinya awal 350.000 sudah itu gitu ya. Sudah itu. Ya, betul. Rok lipit sama baju atasan. Berarti yang kedua apa? Yang kedua lupa, Pak. Mungkin baju anak saya juga kan. Tapi itu memang dia ikut kompetisi atau memang buat saja, Bu? Dia ada juga ikut kompetisi. Cuma anak saya bukan tipe yang naik panggung sih. Dia demam panggung, Pak. Oh, tapi dia suka dengan membuat. Dia suka ikut cosplay, suka tampil. Oke. Cuma dia apa ya? Dia bukan fanatik istilahnya, hobinya di situ. Pada tahun sekian dia mundur, saya yang maju terus. Ibunya malah yang maju. Tapi ibunya nggak ikut cosplay, cuman bikinkan kostum cosplay. Enggak. Karena keterusan. Oke. Dari yang saya bikin itu terus datang terus orang, Pak. Datang terus, minta bikinkan terus, dan anak saya ini jiwa bisnisnya yang kuat. Jadi dia yang marketingnya, ibu yang produksi. Iya. Oke. Kombinasi yang baik. Kalau saya kan kurang ini untuk online itu. Tidak terlalu inilah ya, Bu. Kalau dia kan kerjanya megang HP terus, Pak. Oke. Itu. Dan akhirnya dimasukkan ke media sosial apa segala macam. Paling jauh yang pesan kostum saya pernah dibawa ke luar negeri, Pak. Wow. Tapi yang pesan orang Indonesia atau cuman dibawa dia bawa ke luar negeri, mau event di sana. Apa itu waktu itu, Bu? Saya lupa itu, bajunya putih semua gitu. Tapi ini ya karakter atau dari game atau enggak? Dari anime kayaknya. Oh iya. Sebentar, kalau ini cosplaynya khusus Jepang atau ada yang lain juga, Bu? Cosplay lebih ke Jepang sih, tapi sekarang untuk cosplay kayak model Juicy segala macam itu dia Cina sih, ada Cina juga. Cosplay itu kan kostum player, berarti dia bebas sih mau cosplay apa, bahkan mau cosplay unyil juga bisa, Pak. Oh, unyil juga bisa jadi cosplay ya? Kan cosplay, jadi bajunya menyerupai unyil, cosplay juga kan. Oke. Oke, masih aman. Ya. Iya ya, berarti unyil, karakter-karakter yang tokoh Indonesia itu pun sebetulnya kalau dibuat seperti itu udah masuk cosplay sebetulnya ya. Oke. Bu, sejak 2013 mulai buat yang baru sampai sekarang 2000, kalau dihitung sudah ratusan, mungkin lebih berapa? Saya kan bikin album foto tuh, album foto walaupun tidak produk, album foto produk. Kalau dari situ sih sekitar 700 sekian lah. 700 sekian yang sudah dibuat. Iya. Cuma saya nggak detail juga. Oke, ini pertanyaan yang paling sering, Bu. Ya. Yang paling mahal berapa, Bu? Paling mahal ya? Paling mahal berapa ya? 2 juta ya, Mbak ya? 2 jutaan, Bu? Itu lengkap? Nggak lengkap. Maksudnya hanya bajunya saja segitu? Iya. Wow. Itu karakter apa, Bu? 2 juta itu karakter apa ya? Lupa saya nih. Tapi orang Kalimantan Selatan yang pesan atau? Kalimantan Selatan, karena kalau dia sampai mahal itu biasanya kan banyak detailnya, entah dia pakai kawat atau apa. Itu kan sulit ngirimnya, Pak. Oke. Resiko pengiriman. Jadi istilahnya tidak hanya membuat saja,
ibu juga istilahnya memberikan garansi bahwa sampai dia tampil pun istilahnya saya ngikut biasanya. Kalau orang Kalimantan sini. Artinya masih bisa dijangkau kita. Karena lah ya. Saya suka eksis juga sih Pak. Oke. Jadi pada saat dia tampil, itu kan kesempatan saya tampil juga kan. Ini yang bikin ini gitu ya. Kan? Kalau di mana kalau mau itu desainernya lah ya. Kalau yang paling murah pernah bikin berapa? Paling murah ya. Itu soalnya kalau paling murah itu bisa potongan sih Pak. Diskon atau gitu ya? Bukan. Bajunya sudah jadi? Enggak utuh satu baju gitu loh. Umpama dia bikin blazernya aja. Hanya ini ya, tidak full. Saya juga kalau dia umpama bawahnya ini cuma celana hitam polos saja. Terus dalamnya baju kaos umpama, luarnya kan blazernya yang detail kostumnya. Saya cuma menyarankan bikin blazernya aja. Kamu kan bisa beli atau pakai punya kamu yang ada. Iya. Itu harganya kisaran 250-an untuk blazer. Tapi memang untuk ini sangat detail ya Bu ya, karena memang berusaha semirip mungkin dengan custom yang sih detail sekali. Termasuk masalah warna. Iya warna, makanya saya nggak mau ambil resiko. Kalau bikin itu, nih paman nih, bikin Naruto yang tadi, kamu pilih dulu. Ini walaupun warnanya misalkan Naruto itu oranye ya kalau nggak salah, baju oranye kuning. Ada berapa macam oranye Pak? Kan oranye ada berapa macam oranye tuh. Betul. Saya nggak mau resiko. Artinya walaupun mungkin di layar handphone atau di print dia mungkin warnanya seperti apa gitu ya? Iya, kalau online itu saya kirim katalog online-nya. Jadi saya suruh pilih kode warnanya yang mana. Jadi saya nggak mau. Ya, artinya kalau dia komplain, kamu kan udah pesan sesuai dengan. Ada screenshot. Tapi memang ada pengalaman ya Bu ya. Ada pengalaman. Dari pengalaman kita belajar. Jadi justru kena pengalaman itulah. Karena mereka mungkin mengira, oh ya sudah warna merah misalkan. Ya tahunya merah gitu aja gitu ya. Tiba-tiba ya kayak tadi lah kayak hari ini aja. Saya komunikasi di WA nih, yang pemesan ini orang luar Kalimantan nih. Itu yang kostum yang itu Pak. Yang ini yang baju hitam ini ya. Jadi dia pakai armbandnya sini Pak ya, warna merah. Tapi tampilan yang lagi dibuat ini, bukan? Iya, yang lagi dibuat ini. Jadi tapi di tampilan di searching karakter itu ada warna pink Fanta, ada warna merah ke oranye, ada warna merah menyala. Saya fotokan 3 kain itu, kirim ke customernya, kamu pilih yang mana? Walaupun dia tahu ada pink Fanta juga di situ, dia bilang saya lebih senang warna merah. Udah fix warna merah, saya seperti itu. Jadi hari ini yang beda, saya bikin ada orderan baru masuk nih, ini bocoran. Alhamdulillah. Ada orderan baru masuk. Baru aja tadi. Karena memang saya kasih batas tanggal sekian. Kalau kamu memang mau deal, silahkan DP, transfer DP. Saya nggak mau pakai modal Pak. Karena risikonya cukup tinggi. Artinya bajunya dimodalin ini cukup mahal, tiba-tiba udah selesai nggak diambil apa segala macam. Jadi kalau memang orang fix deal itu harus DP. Iya betul. Dan ini kan bukan artinya kalau dia nggak jadi, ibu kan nggak bisa jual ke yang lain kan? Kalau toh dia pun mau, belum tentu ukurannya sesuai dengan badannya. Artinya risikonya. Jadi risikonya kan setidaknya saya tidak rugi bahan. Betul. Ya kalau toh waktu tenaga itu ya udah pastilah ya. Adalah. Resiko memang kan, tapi sangat jarang terjadi. Jadi kalau misalkan saya mau pesan nih Bu, Bu saya mau pesan Naruto. Kalau saya lokasi di area Banjarbaru, Kalimantan Selatan lah. Jadi mungkin saya bisa datang ke sini untuk ukuran gitu ya. Kalau misalkan ternyata saya jauh, misalkan di Tanjung atau di luar dari Kalimantan Selatan gitu ya. Itu komunikasinya gimana Bu? Untuk menyesuaikan ukuran dengan badan. Ya. Jadi kalau umpama yang jauh-jauh nih, ini saya bisa menjanjikan untuk video call untuk pengukuran. Bisa. Terus yang ngukur siapa?
Dia sendiri Gitu. janjian waktu video call. Dia siapkan meteran. Nanti saya video call tuh ngajar kayak anak TK loh. Oh gitu. Jadi kamu ukur nih bagian lengan berapa gitu. Sekarang tapi kan harus janjian dulu Pak. Jadi saya menyiapkan tuh format ukurannya yang diperlukan apa. Oh, karena ini beda ya, bukan kayak baju biasa artinya. Nanti mungkin ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Untuk aksesoris segala macam, bentuknya juga beda kan. Jadi saya siapkan format dulu sebelum video call. Jadi begitu kita janjian video call, dia harus siap meteran. Terus saya ngajarkan, kita sekarang ukur lingkar dada ya. Gitu ya. Jadi berapa kita gitu ya? Kita berhadapan langsung kan dengan orangnya. Sekarang ukur pundak. Oke. Ukur Itu tangan. Sejak kapan yang mulai menggunakan video call itu, Bu? Baru-baru ini aja. Baru-baru Efek ini. pandemi, Pak. Nah, sebenarnya saya mau menanyakan itu, Bu. Berkaitan dengan pandemi ini, orderannya terjadi penurunan atau tidak? Terus kalau ada orderan ngatasinnya kayak apa gitu loh? Ya, mungkin kayak tadi ya, ada video call tadi ya. Iya. Efek pandemi ini ada, saya Pak. Walaupun tidak menghilangkan orderan sama sekali. Karena kan mungkin teman-teman tidak bisa show kali ya istilahnya ya, tidak bisa melakukan aktivitas, tapi mungkin dia mempersiapkan untuk nanti gitu ya. Pandemi ini ya Pak ya pengaruhnya. Kalau di orderan memang agak turun sih, turun. Tapi alhamdulillah tuh ada terus. Tetap ada gitu ya. Tetap ada. Cuma pending, Pak. Oh iya, karena ya itu tadi mungkin karena kegiatannya mungkin tidak ada ini ya. Bukan hanya masalah kegiatan, tapi keuangan juga pengaruh ya, Pak. Keuangan juga pengaruh kan. Kita juga harus maklumkan. Ada juga kostum yang tidak diambil. Padahal sudah selesai. Dan sudah lunas, tapi atau masih DP? Belum lunas, masih DP. Dan saya juga memaklumi mungkin dia bermasalah dengan pekerjaannya. Betul. Saya nggak bisa juga memberlakukan. Bu. Kalau pekerjaan berarti cosplay ini tidak hanya anak-anak anak sekolahan, mahasiswa. Iya, sampai dosen, sampai dokter, Pak. Ada ya yang cosplay. Banyak, ada yang guru-guru juga. Oke. Rata-rata bukan anak kecil, Pak. Banyak yang mengira cosplay itu anak-anak kan? Iya, saya pikir sih kalau saya ikutan cosplay agak ini gitu loh. Ada tapi loh. Ada ya, Bu ya. Bapak-bapak juga ada. Tapi mungkin karakternya yang dipilih mungkin yang agak tertutup sedikit. Disesuaikan. Oh ya, karena mungkin jadi gurunya, jadi cosplay itu kan gitu hobi, ya. Pak ya. Cosplay itu kan hobi. Istilahnya pelepasan kejenuhan dengan rutinitas harian lah. Jadi bebas aja sih, seumpama Bapak nih suka apa ya? Suka cosplay karakter apa? Atau kayak tadi ya si Unyil, saya sesuatu kali saya mau pakai sarungan, kan pakai peci gitu ya. Untuk berekspresi di situ. Sejenak melupakan kejenuhan dunia. Nah itu. Jadi orang bebas melakukan ekspresi dalam cosplay, dia mau jadi seperti apa yang tidak mungkin dilakukan di dunia luar. Tuh. Orang sebagian menganggap cosplay itu aneh, tapi mereka tidak tahu kan ekspresi. Ya, karena tidak di dalamnya ya, artinya mungkin melihat dari luar aja. Karena saya pun pada awalnya juga berpikiran seperti itu. Cosplay itu aneh, terus bagi sebagian orang, terus dianggap anak-anak, kekanakan. Kan itu pendapat awam, Pak. Tapi kalau orang masuk ke dalamnya, itu orang akan tahu. Kreativitas di sana tiada batas. Setidaknya anak-anak muda itu tidak apa ya, menyalurkan hobi itu pada tempat yang tepat. Artinya kita mungkin masih bisa ngontrol kalau apa-apa ada komunitasnya segala macam gitu ya. Daripada dalam dunia cosplay saya tidak menemukan, Pak, yang istilahnya melanggar hukum, yang anaknya mabuk-mabukan atau apa. Positif sih. Positif ya. Menarik ya, Bu ya. Bu, ini kan kata-kata mungkin kalau ini bahannya itu mesti kain atau ada yang bahan-bahan yang lain, Bu? Oh, kalau bahan cosplay itu banyak ragamnya, Pak. Tidak cuma kain. Jadi bedanya saya dengan penjahit biasa nih. Saya punya mesin tuh. Mesin ini jahit saya lihat agak banyak, ada 3. Itu juga mesin jahit, tapi itu bordir, Pak. Bordir nanti untuk motif di ininya ya. Detail-detail ornamen-ornamennya. Ini obras, ini leci. Saya
sekomplit ini dikira banyak pegawai, enggak. Sendirian? Saya punya mesin 3 itu bisa saya pasang 3 warna. Karena apa? Mempermudah pengerjaan. Hidup itu kalau bisa simpel, bikin simpel, Pak. Jadi kalau umpama dalam kostum tuh ada 3 warna, merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau saya pasang. Jadi pada saat saya menjahit yang merah, saya mesin tertentu, terus langsung lari ke mesin lain, otomatis jadi kostum tidak saya cepat. harus ganti benang apa segala macam. Otomatis lebih cepat pengerjaan, Pak. Karena sadar kemampuan sendiri kan seperti apa. Terus saya bikin kalau saya berusaha menguasai semua supaya bisa, yang Pak. Bisa gitu ya. Ngebordir kan. Otodidak juga itu, Pak. Tapi dulu di UKM kan saya ada dasarnya, diajarin yang teknik dasarnya kan, memegang mesin itu seperti apa. Karena agak beda dikit ya Bu ya dengan mesin jahit ini ya. Beda sih, beda. Dia harus ada seni, Pak. Iya. Kalau dan motifnya pun beda-beda ya sesuai dengan kalau ini orang ya. yang nggak punya istilahnya nggak punya seni itu mungkin gambarannya kaku lah atau apa kan. Betul. Harus pakai perasaan, Pak. Nah itu. Terus bahan-bahannya itu kalau kan umumnya orang tahu penjahit kain kan. Ini kulit sintetis juga, Pak. Saya mesti, nah itu di pojok sana ada kulit sintetis yang glitter segala macam. Itu kadang tidak cuma di Banjarmasin, tapi juga saya mesti dari luar Malang, datangkan yang gold segala macam, terbatas sih bahan di Banjarmasin. Dan tadi saya lihat juga ada semacam ada kayak kancing khusus gitu ya. Kemudian di belakang itu kok kayak ada palu, ada tar. Ini penjahit kok alatnya begini. Ini kan kancing itu yang diperlukan cosplay itu tidak cuma kancing biasa, Pak. Ada kancing yang mesti diketip, ada kancing yang pokoknya aneka rupa. Jadi dengan cosplay betul-betul custom gitu ya, Bu ya? Iya. Betul-betul custom. Sampai kancing pun detailnya di ini. Kancing pun harus menyerupai, umpama dia kotak ya kita kotak gimana gitu caranya kita bikin kancing itu jadi kotak. Itu. Pernah punya pengalaman yang ini nggak Bu? Artinya misalkan kita udah berusaha maksimal nih sesuai dengan ini, tapi ternyata menurut si customer ini belum pas, pernah nggak? Atau rata-rata puas, alhamdulillah gitu ya? Alhamdulillah rata-rata puas sih, Pak. Karena ibunya lebih berusaha dari awal udah detail, dari awal udah nggak mau bikin kalau nggak sama gitu. Iya, saya kan dari awal itu sudah istilahnya kata orang Banjar tuh bakal lahir berdahulu. Kita harus istilahnya udah deal di depan duluan lah. Dan udah tahu nih pekerjaannya rumit, udah tahu pekerjaannya ini akan menggunakan banyak segala hal gitu. Terus saya juga udah ngaku duluan kalau saya bukan penjahit. Tapi mereka nggak peduli, yang penting jadi. Saya nggak peduluan. Jadi kalau kamu mengharap kostumnya nyaman, kamu pakai daster aja. Karena kostum tuh gak ada yang nyaman. Tapi kalau untuk menampilkan kamu menyerupai karakter, saya bisa. Itu jadi di awal saya ini kita bukan soal kenyamanan menggunakan ya sebetulnya Bu ya, tapi istilahnya bagaimana semirip mungkin dengan model yang dia pilih. Dan si model pun harus mau tersiksa. Itu kostum nyelekit kadang kan. Penuh perjuangan ternyata teman-teman. Bu, ini berkaitan dengan pekerjaan masalah waktu. Yang paling lama pernah berapa lama Bu ngerjakan? Kalau sekarang ada sih yang 2 mingguan, tapi saya nggak bisa sih tipe orang yang hanya mengerjakan itu aja. Dalam artian 2 minggu itu bukan saya seling dengan kostum lain. Kostum yang lain. Tapi kalau misalkan hanya kita fokus ke situ, berapa lama? 1 minggu mungkin. Selesai ya. Itu dengan detail yang sudah dia pakai kawat-kawat. Mana ya? Ya nanti kita lihat lah Bu ya, mungkin di medsosnya ada ya. Dia pakai kawat-kawat. Pakai kawat bangunan saya, Pak. Nah itu. Jadi ini penjahit apa tukang bangunan? Makanya datang segala macam nih. Gitu. Jadi dia kan karakternya itu dia ada yang naik-naik ke atas, Pak. Gitu. Jadi kita perlu alat bantu yang
gimana caranya supaya ada tulangnya itu naik ke atas. Saya berpikir keras itu sampai akhirnya ke kawat bangunan. Karena mungkin kalau pakai apa yang kecil mungkin nggak terlalu naik gitu ya, menggunakan dan kawat. itu berhasil naik dia, Pak. Oh gitu ya. Oke. Karena kalau kain mungkin jatuh gitu ya. Kalau dijahit pakai ini pun masih nggak, bentuknya nggak sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Kayaknya saya harus banyak belajar itu dari komunitas ini nih. Apa yang Jember Festival. Oh ya, Jember Festival. Itu kan dia bikin ini ya Bu ya, belakangnya itu yang gede-gede gitu ya. Bikin. Kemarin Banjarbaru pernah saya lihat ada, nggak tahu siapa yang bikin kayak gitu Bu, yang belakangnya kayak ada daun-daunnya apa segala macam gitu ya. Intinya saya merasa itu udah cosplay juga ya Bu ya, yang mereka lakukan itu. Cuman kayak cosplay sih itu. Itu lebih ke custom ini ya. Kostum festival sih itu. Festival. Kostum festival. Okay. Bu, pernah nggak buat yang mungkin kayak yang lagi rame gitu ya, kayak pahlawan yang bukan dari anime gitu, misalkan kayak Iron Man, itu kan agak beda ya, pernah nggak? Atau kayak yang mungkin siapa namanya, yang berubah itu apa, lupa saya tadi. Power Ranger. Belalang tempur itu loh Bu. Apa sih? Belalang tempur kan ya? Ada helm, bajunya itu kan kayaknya bukan dari kain gitu loh. Pernah nggak bikin yang kayak gitu? Yang robot-robot kayak robot-robot gitu. Kalau robot-robot itu beda lagi, ada custom makernya. Kalau saya bukan wilayah saya itu. Artinya sebetulnya ada lagi ranah yang berbeda ada ya. Ada ranah yang berbeda untuk itu. Kalau yang ini Bu, selain misalkan baju gitu ya, mungkin sampai celana, kalau mungkin bahkan sampai sepatu, mungkin dia menggunakan alat bantu misalkan apa segala macam, itu dibuatkan juga atau mereka sendiri yang nyari? Saya lebih menyarankan mereka nyari sendiri. Karena terus kalau kita udah pusing mikir kan? Iya, kita udah pusing mikirin kostumnya ya. Tapi saya bisa memodifikasi untuk mereka, bantu modifikasi. Oh gitu. Jadi misalkan ketemu tas yang ini tapi modelnya nggak terlalu pas, misalkan kita gitu. Kita bisa bantu modifnya. Jadi kelihatan mirip gitu. Tapi ya dia yang nyari sendiri gitu ya. Jadi di sini saya menginginkan mengajak customer itu untuk aktif juga. Artinya tidak bikin ini, bikinkan nanti selesai ya. Iya. Enggak gitu ya. Tidak ada pemberlakuan customer adalah raja di sini. Oh gitu ya. Jadi harus aktif juga. Termasuk ya itu tadi harus siap disiksa ya. Iya. Kan kostum nggak enak tuh. Kadang ada yang duri-durinya di sini. Ya duri-duri otomatis kan nggak enak tuh. Betul. Ya customer harus siap. Dan biasanya saya jelaskan sih duluan kalau orang pesen kostum tertentu. Kalau nggak sesuai, saya termasuk kejam sih ya. Ya, tapi kan demi kebaikan ini sama juga. Kalau saya lihat nih orangnya tidak sesuai kan. Katakanlah body pada Oh ya, dia menginginkan custom ini tapi badannya tidak sesuai dengan karakter, saya akan bilang. Misalkan saya nih, Bu, saya badannya agak mau jadi mau jadi yang langsing gitu ya. Pangeran yang saya akan bilang, wah itu karakternya beda loh dengan badan kamu. Kalau kamu yang pakai, kamu harus siap dibully. Oh gitu. Saya bilang seperti itu. Tapi kalau orangnya memang bersikeras mau karakter itu, silahkan. Kamu harus siap mental. Saya lihat di situ ada nama-nama itu. Iya. Jadi selain di online, saya cuma mendisiplinkan diri aja, Pak. Namanya manusia ada salah dan juga. Iya. Kan orang order tuh, begitu ada order saya masukkan situ. Itu ada nama, kemudian ada jenis cosplay yang nama pemesannya sama karakter yang dipesannya. Itu kalau sudah masuk di situ udah deal sudah atau DP. masih? Oh, udah DP. Sudah DP berarti. Artinya udah siap diproses gitu ya. Siap diproses. Di antara nama itu ada yang paling jauh, Bu? Paling jauh ini orang mana ya ini ya, lupa saya. Ini orang luar semua ini. Oh luar. Jakarta atau di mana saya lupa ini.
Jadi mereka mungkin lihat dari sosmed gitu ya, Bu ya? Atau mungkin kalau pas lagi ada event mereka datang gitu ya? Terus, kalau orang-orang jauh sih melihat saya di sosmed, eksis terus kan. Oke. Jadi ya teman-teman perlu juga untuk pekerjaan kita, hobi kita itu dimasukkan ke media sosial bukan untuk eksis mata gitu loh. Tapi ya biar orang lain tahu, karena itu penting, Bu. Iya. Satu hal yang menurut saya bukan kesalahan sih ya. Kadang-kadang merasa aku nggak mau medsos gitu loh, ngapain juga medsos gitu loh. Saya juga termasuk orang yang seperti itu tadinya, Bu. Tapi ya kita harus punya satu media yang bisa ngasih tahu, aku ngerjakan ini loh, aku bisa buat ini loh gitu loh. Iya. Nah, bagaimana orang lain tahu kalau kita nggak ngasih tahu gitu loh. Kita harus berani memamerkan diri kita, memamerkan kemampuan. Ya, betul. Dalam tanda kutip ya, memamerkan itu kemampuan kita. Kita nggak perlulah memamerkan kayak harta segala macam, itu nggak penting. Betul. Kita perlu memamerkan kebisaan kita supaya orang lain tahu. Betul. Itu setiap orang perlu pengakuan sebenarnya. Betul. Ya, berarti agak lumayan, Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya ada sekitar 13-an lah ya tambahnya. Ini masih proses ya. Masih proses. Mereka mengambil kalender, jadi setiap yang order ke saya itu saya silakan untuk memilih kalender progresnya. Oh gitu. Ada di Facebook saya taruh. Jadi ini ada album list order. Jadi seumpama bulan Oktober tanggal sekian itu saya kasih tanggal progres yang kosong, silakan isi kalau mau gitu. ambil. Yang kayak ada ini nih masih proses semua ini ya, Bu ya. Oke. Bu, ini kan istilahnya ya kena custom ya, Ibu akhirnya terpaksa harus dengan peralatan nambah apa segala macam gitu ya. Kalau kedepannya nih masih banyak ada alat-alat yang diinin lagi enggak, Bu? Kayaknya. Artinya kan proses, atau sebetulnya peralatan sebenarnya sudah cukup, tinggal kreativitas kita lagi. Peralatan untuk sementara udah cukup sih kalau menurut saya, bahkan lebih ya. Sebetulnya gitu ya, Bu ya. Lebih ya. Mungkin kelengkapan alat-alat aja lagi, alat pendukungnya ya, alat pendukung, kayak bahan-bahan. Tapi cosplay ini sebetulnya kalau produk yang lain mungkin misalkan kayak handphone gitu ya, Bu ya, kan sangat cepat nih perubahannya. Kalau cosplay ini, maksud saya dengan peralatan yang ada pun dia perkembangannya mengikuti teknologi, atau tiba-tiba ada juga yang balik ke masa lalu nggak? Misalkan, sama kayak musik. Oh gitu. Kayak musik. Ada yang suka kembali ke tahun 80-an. Memang ada legend kan. Ada tokoh-tokoh legend yang memang disukai orang lagi untuk cosplay lagi. Ada yang baru-baru juga gitu. Dan kalau toh yang baru pun paling cuman dari sisi model gitu ya, Bu. Sebetulnya sementara ornamen apa segala macam menggunakan masih yang lama juga kayaknya. Atau beda sih. Beda juga ya? Beda sih. Oh, beda juga ya. Anak cosplay sekarang lebih rumit. Oh gitu. Ya, bukan rumit perilakunya ya, Bu ya, tapi rumit kostumnya. Selera mereka semakin tinggi. Selera mereka semakin tinggi dan itu membuat saya semakin pintar, Pak. Memaksa untuk terus berpikir gitu. Ya, biasanya the power of kepepet itu langsung keluar. Jadi tiba-tiba ini gimana? Bahkan mungkin pernah dengan manual, Bu, misalkan ngasih warna apa segala macam. Iya, kadang ada kostum tertentu yang mengharuskan warna blur, gradasi gitu kan. Saya bingung nih, nggak ada orang jual kain gradasi. Saya mesti pakai pewarna dengan teknik sendiri, saya gantung supaya warnanya gradasi. Jadi kalau disuruh ngulang bisa? Nggak bisa. Sulit. Bahkan saya belajar pas ke Jawa kemarin itu, saya belajar membatik juga dengan tujuan kalau kostumnya ada apa-apa, saya bisa membatik. Alat batik saya komplit di situ. Ada alat batik. Jadi saya berusaha lah menguasai apa yang berhubungan dengan kerajinan tangan, karena sangat berkaitan sih dengan cosplay. Dan ini betul-betul kreativitas, ya betul-betul mau belajar gitu ya, Bu ya. Harus belajar. Saya itu, Pak ya. Kalau dibandingkan dengan penjahit-penjahit tuh, saya punya komunitas penjahit tuh, Pak.
saya merasa kecil di antara mereka. Oke. Walaupun mereka menganggap saya ini besar. Oke. Tapi saya merasa kecil di tengah mereka. Saya merasa ilmu saya jauh. Karena mereka sangat rapi. Saya selalu melihat kelebihan orang, Pak. Itu yang bikin saya nggak puas aja. Tapi syukurnya di teman-teman cosplay ini mereka sebenarnya tidak terlalu peduli dengan kualitas jahit apa segala macam. Ya tadi harus mau tersiksa gitu. Karena ini bukan soal kenyamanan di badan. Iya. Bagi saya jahitan saya kurang, tapi bagi anak cosplay mereka balik terus tuh. Jadi tuh apa tandanya tuh? Iya. Oke. Ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengadjust bahwa harus jahitannya seperti ini gitu ya. Ternyata ya kalau menurut kita ini customer juga balik itu sudah bukti bahwa mereka puas gitu. Kalau customer itu datang baru terus, itu patut dipertanyakan. Customer yang tidak pernah pernah balik, newcomers yang datang, selalu newcomers, terus yang datang, itu harus dipertanyakan. Tapi kalau yang repeat order, artinya yang udah sekali pesan datang lagi, datang lagi, bahkan dari luar Kalimantan pun yang istilahnya di sana tuh bejibun tuh penjahit segala macam, terus mereka balik ke kita lagi. Itu mungkin satu prestasi yang harus dipertahankan. Tapi biasanya kostum yang berbeda ya Bu ya, kalau kostum balik yang berbeda ya. Dan saya kadang menolak juga untuk kostum yang sama. Karena ya itu udah challenge-nya udah beda lagi, tantangannya udah beda lagi. Itu kelemahan saya, Pak. Tapi itu bukan sisi lemah Bu. Saya kadang kalau yang umpama nih orang minta bikinkan baju yang sama, saya bisa bosan, Pak. Walaupun orang yang berbeda Bu? Enggak, baju umpama 5 sama tuh. Jadi misalkan Naruto gitu. Bisa bosan ya. Jadi saya mesti mengajak penjahit lain juga. Tapi desainnya kan dari saya. Gitu. Artinya tetap diterima sebetulnya. Cuman mungkin kawan yang ngerjakan. Ya ini pikiran saya belakangan aja, Pak. Baru-baru gitu. Aja. Kalau kemarin-kemarin sempat saya tolak karena saya nggak sanggup untuk bikin yang sama dalam. Padahal kalau mau di istilahnya ada template-nya lah ya, ada contohnya. Yang lain pun bisa mengerjakan sebetulnya. Baru ini saya kepikir Pak karena punya teman-teman penjahit itu. Iya menarik ya. Artinya berbagi lah ya Bu ya. Mungkin ada teman-teman yang dengan kondisi pandemi ini nggak bikin baju, tapi ternyata cosplay ada kenaikan. Iya, alhamdulillah gitu, itu nggak kosong sih Pak. Alhamdulillah. Cuma ada yang kan terkenal Tan Yulia tuh. Tolong ya punya saya dimundurkan untuk bulan ini karena uangnya belum siap, uang masih kepake. Ya, saya memang memberi ini sih, kalau memang mau mundur dan segala macam itu harus konfirmasi, jangan diam aja. Mereka tahu saya ngomong. Iya. Saya maunya kan teratur semua Pak. Oke. Sesuai dengan inilah ya Bu ya, kalau misalkan waktunya setengah bulan. Pak, kalau misalnya teman-teman tiba-tiba mungkin ada sesuatu hal mungkin mau ngundur ya harus konfirmasi lagi gitu ya. Efek pandemi ini ada juga sih kadang kemarin itu sempat yang PSBB kemarin kan sempat bahan itu agak sulit dicari, warna-warna itu artinya terbatas. Memang dua sisi lah ya, mungkin sisi kitanya juga yang mengerjakan karena bahan terbatas. Saya sendiri juga untuk keluar rumah juga merasa was-was, masih juga membatasi diri. Masih membatasi diri. Juga customer yang datang pun kalau memang dia bisa ukur sendiri itu lebih baik. Tapi kalau memang tidak silakan datang ya dengan protokol kesehatan. Gitu. Bu, dari tadi kita ngomongin masalah medsosnya. Apa Bu? Nanti ada yang bertanya medsosnya. Medsos saya. Yulia Pak, simpel sekali. Gitu saja ya, Yulia ini ya. Ada gambarnya, ada. Gambar saya ganti-ganti terus profil. Gitu ya. Yulia latarnya mungkin ada cosplay Nara. Yulia cosplay Nara. Tapi kalau namanya di Facebooknya cuma Yulia saja ya. Kalau IG itu Yulia cosplay Nara, Yulia _ cosplay Nara. Dan di situ ada banyak sekali kostum yang sudah dimasukkan ya Bu ya. Jadi nanti kalau teman-teman bisa melihat, kemudian pengen ya silakan saja langsung di follow, langsung di ini saja di medsosnya. Bu, makasih banyak atas kesempatan
dialognya. Terima kasih juga Jadi sudah Ayega, mau berkunjung. Saya banyak tahu Ayega mengenai cosplay. Ya kali aja kan ada niat kan mau cosplay juga. Saya bikin cosplay unyil gitu. Simpel, pakai sarung pakai sarung ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti ya di vlog berikutnya. Bu Yulia, terima kasih ya. Sama-sama. Iya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.